Harapan yang luar biasa karena pengharapan itu tidak dibangun di atas filsafat atau pengetahuan manusia, ya. Tetapi dia yang memiliki hidup, dia yang memiliki kendali atas seluruh semesta. Bahkan dia yang sama, yang juga adalah Tuhan orang mati. Saudara tahu nggak kalau Tuhan saudara, Tuhannya orang mati. Jadi kalau ada yang sudah mati, tidak apa-apa karena Tuhan kita sama. Baik kita yang hidup maupun yang sudah mati. Dia adalah Tuhan orang yang hidup dan yang sudah mati. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merupakan malam, termasuk malam yang sangat penting, ya. Malam yang sangat penting. Saya coba untuk mengikuti, ya, mengikuti tuntunan, ya, supaya kita benar-benar mendapatkan kebenaran dari setiap firman ini. Karena saya rasakan, ya, bahwa kalau kita tadi nyanyi bagaimana aku kan bernyanyi, ya, Bernyanyi akan kasih tentang kasih setiamu. Nah, kita akan berbicara dan sangat menyadari mengenai kasih setia kalau kita tahu bahwa perjalanan itu perlu kesetiaan. Ya. Coba saudara bisa anggap nggak seseorang yang saudara misalnya, tolong ya tunggu barang saya ya di sini ya. Terus setelah dia tunggu, dia bilang, saudara balik dan bilang, waduh kamu setia sekali ya. Saya kira tidak kan? Apalagi kalau barang itu ya tidak terlalu penting. Kelapa muda yang sebenarnya saudara tidak terlalu suka. Terus bilang, saya titip ya. Terus setelah saudara balik 1 jam, kamu setia sekali ya. Kayaknya pemilihan katanya kurang tepat ya. Tapi kita akan mengerti kata setia ya. Kalau saudara terbaring lemah di ruang ICU dan ada seorang yang berdiri di situ selama 6 sampai 8 jam, artinya dia boleh dikatakan mengkhususkan waktu untuk saudara. Wah, setelah sembuh saudara akan cerita berkali-kali bahwa Robert itu, untung di sini tidak ada nama Robert kan, setia sekali, gitu ya. Apalagi kalau saudara punya hubungan dengan dia. Nah, layak untuk pakai kata setia kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini bukan hanya di ruang ICU. Kita ini di padang gurun dunia yang digambarkan oleh Mazmur, tanah kering, tandus. Siapa yang lihat dunia ini ada kekeringan dan ketandusan? Saya pikir secara rohani saudara pasti bisa melihatnya, ya. Alkitab menceritakannya ya dengan cara yang luar biasa. Dibilang kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya. Dan kedurhakaan merajalela di mana-mana, ya. Orang tidak mau damai, gitu. Ya. Ini satu keadaan yang benar-benar perlu kesetiaan. Jadi kalau kita ya angkat pujian, bagaimana ku kan bernyanyi, seolah-olah pilihan kata kita tidak pantas, tidak pas, masih ingin mencari yang benar-benar menunjukkan bahwa dia itu begitu setia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu sangat relevan gitu ya dengan konteks kita bercerita mengenai materi kelima tadi malam. Kemarin malam, ya. Karena materi kelima itu sudah bicara mengenai apa? Mengenai ada jiwa-jiwa ya yang dibunuh oleh karena iman dan kesaksian iman. Itu karena akibat Injil ya yang kemudian digerakkan ya beritanya dari loteng Yerusalem ya, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Bertemulah yang namanya pertentangan, konflik
bahkan darah, kan? Bertumpahan darah. Dan suka atau tidak suka itu adalah bagaimana dunia ini ya bereaksi terhadap bagaimana Allah ingin kembali menebus ya anak-anaknya yang sudah hilang gitu. Dunia bicara mengenai bukan hanya gaya hidup, tapi dunia sesungguhnya bicara mengenai penguasanya. Jadi penguasanya tidak rela kalau sang pemilik kehidupan itu mengambil saya dan saudara ya kembali ya untuk bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Jadi hari ini gitu ya. Itu kita melihat paparan yang komplit ya mengenai perseteruan yang sempurna antara Allah dan Lucifer, antara Kristus dan antikristus, antara Roh Kudus dan nabi-nabi palsu. Itu perseteruan. Jadi kalau saudara menghadapi penyesatan, ya, mereka itu adalah orang-orang yang ada di bawah penguasaan nabi-nabi palsu, ya, yang terus membuat penyesatan sehingga apa yang diingini roh Allah yang kudus di dalam diri saya dan saudara dapat saudara sangkal dan ingkari. Nah, hanya kebenaran yang dapat membuat kita kuat. Dan kebenaran itu tidak bisa hanya berupa perkataan, dia harus memiliki kuasa. Artinya apa? Dia dapat melepaskan kita dari kalau sampai kita terjerat dan terbelenggu. Kitab Wahyu bukanlah hanya eskatologi. Kitab Wahyu ini bicara mengenai pengembalaan sesungguhnya dan sebenar-benarnya. Dia ingin membawa, Bapa berkata, dia ingin supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua berbalik dan bertobat. Kalau saudara perhatikan nanti ya, bagaimana Tuhan mengendalikan semua kejahatan itu, ya, karena dia bukan sumber kejahatan, untuk menjadikan peringatan, gitu ya, kepada dunia, kepada yang tinggal di bumi, supaya benar-benar kembali dan bertobat. Ya, kita sudah mulai di meterai yang keempat kan, ya, kuda pucat atau hijau kuning. Wah, kepada maut dan kepada kerajaan maut yang mengikutinya itu diberi kuasa untuk membunuh berapa banyak? Seperempat ya. Seperempat bumi, seperempat manusia, ya. Dengan thanatos bisa diterjemahkan penyakit, bisa diterjemahkan peperangan, bisa diterjemahkan kematian, ya. Bisa diterjemahkan binatang buas, ya. Penyakit sampar, ya. Ini, ya, adalah bukanlah satu hukuman sesungguhnya, ya. Tetapi satu peringatan untuk apa? Mereka yang ada di bumi. Bicara mengenai mereka yang benar-benar hari hidupnya itu berjalan di tengah-tengah gaya hidup, ya, yang seirama dengan yang di bumi, gitu, ya. Nah, meterai yang kelima itu dimulai sejak, ya, paralel sejak meterai yang kedua itu dibuka, ya, ketika ada kuda merah, ya, artinya darah, ya, ada konflik sehingga ada pertumpahan, ya, darah. Ada jiwa-jiwa yang terbunuh karena iman dan kesaksian imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita sudah membahas bahwa jiwa-jiwa yang dibunuh ini itu berseru ke tahta Allah. Dan seruan ini, ya, seruan ini itu sampai di tahta yang dibubuhi dengan kemenyan seperti asap yang naik ke atas, yang berbicara dengan kencang,
berapa lama lagikah engkau tidak membalaskan ya darah kami? Ya, orang-orang yang terbunuh tuh, ya. Jiwa-jiwa yang dibunuh oleh karena iman dan kesaksian iman. Berapa lama lagi, Kak? Ada seruan seperti asap yang naik. Dan saudara tahu bahwa kalau sampai ya asap itu sampai di tahta Allah gitu ya, maka itu akan memenuhi cawan murka. Dan cawan murka itu kalau ditumpahkan ke bumi dalam waktunya Tuhan, itulah murka yang sesungguhnya, ya. Nah, malam hari ini saudara, ya, malam hari ini kita akan lanjut dengan materi yang ke-6, ya. Materi yang ke-6, ya. Yaitu bicara secara khusus mengenai permulaan hari Tuhan. Itu permulaan hari penghakiman. Nah, saudara belum lihat hari itu. Kalau materi kelima kita sudah lihat. Itu sudah terbuka. Ini materi ke-6 belum dibuka. Karena kalau dibuka, wah, saudara, luar biasa. Ya, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Dan itu akan sangat cepat. Dari materi ke-6, ya, masuk ke-7. Hanya tinggal 2 materi tersisa. Di dalam materi ke-7 ada sangkakala dan ada cawan murka. Dan itu paralel, berjalan, bekerja. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, materi ini bukan hanya bicara mengenai, saya ulang, bukan hanya bicara mengenai ya cawan murka yang tumpah karena asap yang naik karena doa orang-orang kudus. Tetapi bicara mengenai jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah itu juga. Mau kemana? Apa yang menjadi acara atau apa yang menjadi kelanjutan dari cerita mereka? Jadi saudara jangan terlalu terfokus ke peristiwa-peristiwa yang gempar gitu ya, yang mengerikan ya. Tetapi lihatlah bahwa sesungguhnya di balik itu kesudahan jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah itu adalah agenda yang utama, yang jauh lebih utama daripada kesudahan orang-orang fasik dan dunia ini, ya. Nah, di dalam materi yang ke-6 ya dikatakan demikian, ya. Maka aku melihat ketiga anak domba itu membuka materi yang ke-6, ya. Sesungguhnya terjadi gempa bumi yang dahsyat, ya saudara. Gempa bumi yang dahsyat. Ini gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan matahari menjadi hitam. Matahari menjadi hitam. Bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah. Seluruhnya bagaikan darah, ya. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Artinya lebat sekali keguguran itu karena yang mentah juga ikut gugur. Wah, ya. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab, dan yang digulung bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Bagian pertama dari materi ke-6 ini bicara mengenai peristiwa-peristiwa alam, ya. Nah, seperti saya katakan tadi, teman-teman, ya. Saat materi kelima dibuka, ya, di surga terlihat, ya, jiwa-jiwa yang dibunuh oleh karena iman dan kesaksian imannya, memohon, ya, berdoa, ya, dengan sangat kepada Allah agar menghakimi dan membalaskan darah mereka yang telah ditumpahkan. Tetapi mereka diminta untuk bersabar, ya. Dikatakan tinggal sedikit waktu lagi,
Ya, jadi ada holding time, ada waktu yang seperti digenggam. Tetapi saat materai ke-6 dibuka, ya, ini seperti permulaan jawaban dari materai ke-6 ini, dari materai ke-5 ini. Karena Yohanes melukiskan hari penghakiman, yaitu saat dimana kenapa aku potong? Sebentar ya. Terpotong. Di sini enggak. Oke. Sepri. Nah, ya. Oke, sudah kelihatan ya. Supaya kita sama-sama. Ini materinya lumayan panjang ke belakang, tapi ini akan bicara benar-benar mengenai sesuatu yang benar-benar terkait langsung dengan apa semua yang setiap orang-orang percaya ya jalani di dalam perjalanan imannya, ya. Hampir semua sudut terkait, ya. Jadi saudara perhatikan materi kelima itu jiwa-jiwa di surga. Itu adalah orang-orang kudus loh. Orang-orang kudus, orang-orang yang ditebus dengan darah Yesus. Orang-orang yang dengan iman dan kesaksian imannya itu dibunuh, ya. Oke. Nah, berapa lama lagi kah kalau kita mulai mundur sedikit ya? Kan begitu ya. Dikatakan apa? Ya. Berapa lama lagi kah ia penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi ada desakan. Ya. Ada desakan loh. Nah, sehingga materai ke-6 Yohanes melihat itu benar-benar hari penghakiman. Artinya apa? Wah, sudah mulai ini jawabannya mulai terjadi. Ya, di mana orang-orang tidak percaya berhadapan dengan murka Allah. Murka anak domba. Wah, nah bicara nih teman-teman ya. Bicara murka Allah, murka anak domba. Kita kan jadi langsung teringat mengenai rancangan Allah. Ya. Rancangan Allah itu mengenai engkau dan saya itu adalah rancangan damai sejahtera kan, dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, dalam bahasa Inggris disebut thoughts of evil, ya, pemikiran-pemikiran dari yang jahat, itu rancangan kecelakaan, ya. Nah, di dalam akhir dari dunia ini digambarkan itu adalah penghakiman, dan itu dalam satu kata murka Allah dan murka anak domba. Nah, saudara sambil juga ya belajar mengenai Tritunggal di sini ya. Saudara selalu bisa lihat kan ada murka Allah, murka anak domba, ya. Nanti juga bisa ini ya direnungkan, lihat ya bahwa di dalam perjalanan akhir dari dunia ini itu dua pesona Allah ini ya itu hadir bersamaan, ya, hadir bersamaan, ya. Nah, Yohanes menunjukkan tanda-tanda di langit, ya. Kita sudah lihat tadi ya, ada gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam, bulan menjadi merah, bintang-bintang di langit berjatuhan, dan bahkan dikatakan apa? Menyusutlah langit. Saudara bisa bayangkan langit menyusut, ya, hilang ya. Dan kemudian tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, ya. Jadi pada hari penghakiman tiba, seluruh alam semesta akan guncang dan bumi akan sepenuhnya berubah. Jadi ada yang menarik di sini, ya, bahwa pada hari Tuhan itu bencana akan terjadi begitu dahsyat, saudara. Dan apa, saudara ya? Dan yang menarik di sini adalah seluruh ciptaan itu ikut. Tidak ada yang luput, ya.
Kan kita bisa bilang begini, ya, langit dan bumi kan nggak punya, ya kan nggak berdosa kan gitu ya. Iya kan? Ya. Apalagi kalau saudara baca di dalam Roma pasal 8 itu, seluruh makhluk. Jadi saudara sekarang pikirkan, wah jangankan seluruh makhluk. Kan ada orang yang nanya tuh, apa kalau anjing saya itu ikut dihakimi juga nggak nanti? Gimana kehidupan? Seluruh makhluk. Nah, di sini saudara bahkan lihat lebih lagi, lebih dalam. Apa yang sisa? Langit. Semua benda langit. Ya, mari kita lihat ya. Jadi penyataan hari Tuhan ini Petrus pernah gambarkan nih teman-teman ya. Hari Tuhan ya. Itulah hari penghakiman itu ya. Ini pelajarannya saudara catat ya, saudara renungkan, ada pertanyaan kita akan ulang-ulang ya. Karena di hari Tuhan ini bukan hanya kisah mengenai sesuatu yang tragis gitu ya, kemudian menyeramkan, tapi di balik itu agenda yang sesungguhnya apa? Disinilah sungguh-sungguh kesudahan bagaimana anak-anak Allah, orang-orang kudus itu kemudian dimuliakan. Jadi semakin dimuliakan orang-orang yang menaruh ya pengharapannya kepada Tuhan, dan sebaliknya yang menolaknya sungguh-sungguh jatuh di bawah murka Allah. Ya. Nah, 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12 berkata begini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, ya. Pada hari itu langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi saudara bisa hilang lenyap bagaimana? Oh, langit menyusut. Ya. Saudara bisa ya saling melengkapi itu ayat ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ini saudara, di tulisan merah ada tulisan kuning, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ini artinya apa saudara? Kalau dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, artinya apa? Ini insight atau pencerahan atau rema yang kita bisa dapat loh dari cerita hari Tuhan. Apa artinya nih betapa suci dan salehnya kamu harus hidup? Kalau katanya segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya apa? Kalau kamu hidup, pastilah kau benar-benar suci dan saleh. Itu maksudnya kalimat itu. Saudara bisa tangkap? Ya, jika segala sesuatu ini akan hancur demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Artinya apa? Kalau kamu hidup, betapa kamu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh suci dan saleh. Oke? Ya. Nah, pada hari itu langit akan binasa di dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Selesai, benar-benar habis. Tetapi ada orang-orang yang hidup. Nih kalau saudara jadi ingat ya, Yohanes Yohanes 3 ya. Bahwa orang yang percaya kepada anak, atau Yohanes pasal 6 ya. Orang yang percaya kepada dia, kepada anak, dia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Ya, gitu kan? Gitu. Ya. Dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Hidup yang kekal ada di dalam dia. Yohanes pasal 6. Ya. Ya, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur demikian, hancur, tidak ada yang sisa. Langit menyusut. Ya. Ya. Daratan, gunung-gunung bergeser. Ya. Nanti di Wahyu pasal 21 dikatakan dan laut tidak ada lagi. Ya. Jadi penciptaan yang dulu itu benar-benar selesai, saudara. Ya. Air bah memperingatkan manusia, tapi langit ya, tapi bumi ya, tapi seluruh alam itu tetap ada kan? Ya. Ya, hanya air menutupi bumi.
Apalagi kalau ada yang tanya, berarti ikan tidak ikut mati sekalipun nggak masuk ke dalam bahtera. Nah itu, tetapi ini saudara, selesai, benar-benar hancur. Tetapi ada yang hidup, yaitu orang-orang yang benar-benar suci dan saleh. Nah, saudara bisa bayangkan sekarang betapa suci dan salehnya itu, bagaimana suci dan salehnya itu, bagaimana mungkin itu, kan? Gitu ya. Nah, nanti itu akan dilanjutkan ya, teman-teman, di bagian materai yang ke-6 ini. Ini baru awal. Dan saudara kalau lihat ya, sekalipun segala sesuatunya itu karena hancur secara demikian katanya, tetapi sesuai dengan janjinya. Jadi Allah pernah janji dan tidak pernah lupa ya. Allah pernah janji di Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 ya, mengenai langit baru dan bumi yang baru. Saudara bisa capture ini. Bagus ini untuk jadi status. Ya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Yang menarik di sini saudara ya, kalau saudara ingat dulu ya, diagram kita nanti saya akan munculin ya. Sekarang kita benar-benar ada loh di bagian ujung kanan atas itu, kita bicara sangat dalam ya. Tapi kita menantikan langit baru bumi di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara, hari Tuhan bicara mengenai apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya, kita semua yang menantikan akan hari Tuhan itu. Jadi hari Tuhan itu bagi engkau dan saya adalah hari yang ditunggu-tunggu. Ya, kamu tetapi sambil menantikan, kamu harus berusaha. Ya, dalam bahasa aslinya itu harus dengan niat yang kuat. Ya, niat yang kuat supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya katakan tadi, yang hidup ini pasti sangat suci dan saleh. Itu artinya apa? Itu artinya tidak bercacat dan tidak bernoda. Dan kalau saya katakan tidak bercacat dan tidak bernoda, siapa mereka ini? Hei, siapa mereka ini? Efesus pasal 1 ayat 4 ya, di dalam Dia ya, di dalam Kristus Allah telah memilih ya satu umat ya, yaitu kita katanya ya, sebelum dunia dijadikan untuk apa? Tidak bercacat dan tidak bernoda ya. Nah ini ya, saudara bisa bayangkan itu cerita itu bukan cerita yang tidak memiliki tatanan loh saudara ya. Saudara bisa bayangkan, jadi di hari Tuhan itu segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Langit menyusut, semua benda langit akan hilang lenyap gitu ya, dengan gemuruh yang dahsyat. Kalau saudara minta jelaskan gemuruh yang dahsyat itu, ada gempa bumi ya, bintang-bintang berjatuhan seperti pohon yang berguguran ya, buahnya ya, walaupun belum matang katanya ya. Jadi semuanya jatuh. Wah, itulah gemuruh yang dahsyat itu ya. Jadi di tengah-tengah ya segala sesuatu yang hancur demikian, ada orang yang hidup, yaitu yang suci dan saleh, yaitu orang yang tak bercacat, yang tak bernoda di hadapannya ya. Anggaplah kesabaran Tuhan ya. Jadi di penantian hidup itu saudara ya. Saudara, di sini ada kata yang sangat menarik, 2 kali diulang ya. Ini ya. Kamu yang menantikan. Kamu yang menantikan. Adakah kita sedang menanti-nantikan Tuhan datang kembali? Apa yang saudara nanti-nantikan? Ya. Kamu yang menantikan, ya. Bahkan di sini tulis sambil menantikan semuanya itu, ya, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, ya. Hendaklah kamu berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah
kesabaran Tuhan kita sebagai apa? Kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ini kalimat ini, saudara ya. Kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi orang kalau bilang keselamatan satu kali dan kemudian selesai, ini loh saudara ya, kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Bahkan Petrus yang menulis ini bilang begini, seperti juga Paulus. Ini contohnya Paulus, saudara. Ya, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Rasul Petrus ya mengangkat contoh Rasul Paulus ya mengenai cara menanti-nantikan Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita nanti-nantikan? Wah, itu benar-benar menjadi tema yang besar dalam hidup kita ya. Kalau bukan hari Tuhan, yaitu hari di mana ya, hari di mana Sang Juru Selamat, penebus, gembala kita yang agung itu menyatakan diri dalam kemuliaannya. Kita sedang ada di dalam jalan yang menuju kesesatan, saudara. Ya, kita sedang tidak berjalan di dalam jalan yang Dia inginkan dan Dia mau. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di langit yang baru dan bumi yang baru, ya, Allah sendiri berjanji bahwa segala sesuatunya akan menjadi baru. Ya, kalau saudara baca ini ya, di Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 ya. Sebab sesungguhnya aku melihat langit baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersoraklah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh dengan kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan kegirangan dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Saudara perhatikan, ada yang mati di langit baru, bumi baru. Berita baru, gak apa-apa. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ini cerita di langit baru, bumi baru. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Artinya ada orang yang mendirikan rumah-rumah dan bukan dia yang diami, saudara. Ya, mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Ada yang makan tapi tidak sampai kenyang, gitu ya. Itulah keadaan orang-orang di bumi. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Nah ini. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Ya, sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Sebab tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa biasanya kejar-kejaran. Singa akan memakan jerami, tidak daging. Seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat, sih. Tidak ada yang akan berbuat jahat, ya. Kalau kita ingat Wahyu 21 ayat 27 ya. Tidak ada yang najis, yang jahat, ya. Yang tidak adil, yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Gunung apa namanya? Bukit Sion, ya. Oke, ya. Nah, tetapi saudara, ini janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara lihat, ada memang bayi tidak akan mati dalam beberapa hari. Tapi artinya mati juga nggak ya? Atau orang yang siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap muda. Nah, tapi yang menarik,
Uh, di Wahyu 21 ayat 1 sampai 7 berkata begini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Tadi lihat ya, gunung dan daratan bergeser. Dan itu pernah saya lihat itu sudah dalam penglihatan, benar. Itu bergeser dan kemudian air itu hilang. Laut pun tidak ada lagi. Ya. Dan aku melihat kota kudus. Oh, ada cerita yang lain di sini. Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemah Allah itu Yerusalem baru, dan ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Beda ya? Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya ini telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Oke, kita berhenti di kalimat ini. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Orang yang ada di Yesaya 65 itu tidak ada kata menang. Dan menangnya tidak ada ukuran. Ya. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku, ya. Kata yang muncul di sana adalah umat, ya. Tapi di sini ada hubungan yang hebat, ya, antara bapa dan anak, ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Nah, saudara jadi bisa bayangkan nih, kenapa laut jadi nggak ada ya yang di bumi itu ya? Nah, supaya api nggak mati kan? Ya, itu gampang sekali tuh, nalar kita bisa jalan tuh. Jadi daratan bergeser, kemudian ada nyala api, kan? Di 2 Petrus 3 tadi ya, gitu. Jadi bumi inilah yang menjadi Gehenna, ya, yang akan menjadi neraka. Ini nih bumi ini. Setelah orang-orang yang tadi ya suci dan saleh, yang tak bercacat dan tak bercelah itu menyongsong Tuhan di angkasa, ya, harus begitu caranya memang, ya. Jadi Alkitab membukanya kepada kita, ya. Nah, kita lanjut ya di bagian yang kedua dari materi yang keenam. Setelah benda-benda langit dan semua itu, ya, di hari Tuhan, yaitu di hari penghakiman itu, secara demikian katanya ya, begitu hancur. Bukan benda-benda langit saja, ya, dan semua unsur-unsur yang di dunia. Sekarang kita masuk ke yang hidup di dalamnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, semua mereka itu, ya, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap apa katanya? Murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Nah, teman-teman, ini akhir dari
meterai ke-6. Jadi ayat berapa ini? Ayat 12 sampai 14 bicara mengenai benda-benda langit. Semua fisik langit. Tapi di bagian berikut ya, di ayat yang ke-15 sampai 17 manusia yang ada di dalamnya. Nah, saudara bayangkan ini semua struktur manusia. Dari raja dan di pertengahan orang kaya tapi dia nggak raja, sampai budak, nggak ada yang tersisa. Dan begitu hebatnya goncangan itu, namanya gemuruh, seperti gemuruh yang dahsyat. Mereka bilang, runtuhlah menimpa kami, kepada batu-batu karang, kepada gunung-gunung. Karena nggak tahan. Kan? Sembunyikanlah kami terhadap apa? Murka anak domba. Nah, ada yang menarik di sini, saudara. Saya ingin membawa saudara ke beberapa ayat ini. Hari besar murka. Ayat-ayat ini kita tidak dapatin di kitab Wahyu. Kita baca dalam tulisannya Paulus. Jadi ketika saudara baca kata-kata ini, itu jadi ingat dan sangat langsung related dengan apa yang kita bahas malam hari ini, ya. Hari besar murka, ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9-10 dikatakan apa? Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Jadi kalau saudara ingat ditimpa murka, apa itu maksudnya? Itu loh saudara dalam meterai ke-6 itu. Tetapi untuk beroleh keselamatan. Ya, kenapa ya, kalau saudara balik ya tadi ya. Kenapa ini bicara mengenai runtuhlah, sembunyikanlah kami terhadap dia. Siapa? Anak domba. Nah, di dalam Roma 1 Tesalonika 5 ini dikatakan apa? Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh anak domba, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, ini artinya apakah kita sudah mati atau kita masih hidup? Artinya kalau kita sudah mati, ya kita akan dibangkitkan, ya. Pertama-tama, kemudian kalau kita masih hidup, dalam sekejap kita akan diubah. Jangan sampai bilang, oh, rupanya nggak apa-apa nih, tidak berjaga-jaga juga tidak apa-apa. Tidur-tidur juga tidak apa-apa. Hati-hati, ini terjemahannya juga saya ya agak-agak berbahaya. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Ini artinya apa, saudara? Artinya apakah kita sudah mati? Itu artinya bangkit pada saat Dia datang. Atau kita masih hidup? Itu artinya kita diubah dalam sekejap, ya. Kita hidup bersama-sama, kita akan hidup bersama-sama dengan Dia, ya. Jadi ini saudara ya, tidak ditetapkan untuk ditimpa murka yang mana, itu tuh yang kita bahas malam ini. Oke? Yang kedua, Roma 5 ayat 8 sampai 11. Harusnya tidak sampai 11 nih. Ya, mungkin salah ya. 8 sampai mungkin 8 dan 9 atau 8 saja. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi ada kasih Allah di dalam Kristus, karena Kristus telah mati untuk kita. Jadi saudara bayangkan nih ya, semua bicara mengenai Kristus mati, gitu ya. Hubungannya dengan murka itu. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang, apa katanya, telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oke. Jadi ketika saudara baca, saudara punya harga yang benar-benar mahal mengenai darah Yesus. Karena saudara diluputkan dari murka itu, ya. Nah, yang terakhir, Roma 9 ayat 22 sampai 25. Ini mencakup hampir keseluruhan nih. Dikatakan apa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya, saudara saya, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya, ya, yang telah disiapkannya untuk kebinasaan. Saudara bisa bayangkan, semua memang jadi hancur secara demikian. Dikatakan di 2 Petrus 3 tadi ya, hancur secara demikian. Bahkan dibilang gemuruh yang dalam gemuruh yang dahsyat, ya. Mereka itu semua lenyap, ya.
yang telah disiapkan untuk kebinasaan justru ya. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya yang telah disiapkannya untuk kebinasaan, justru jadi sebaliknya. Jadi di hari besar murka itu justru sebaliknya, ya, untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya. Itu yang dibenarkan oleh darahnya, ya kan? Yaitu yang diselamatkannya, ya. Itulah benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk, saudara, ini ingat ya. Saudara udah tahu Roma 5 ayat 2 kan? Sampai ayat 5 ya. Dikatakan apa? Jadi dipersiapkannya untuk kemuliaan. Jadi kita diselamatkan untuk dipersiapkan untuk kemuliaan, ya. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Ini juga menjawab apakah Yahudi saja atau 12 suku Israel saja, tetapi juga dari bangsa-bangsa, antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih gitu ya. Jadi yang bukan kekasih sekarang kuanggap kekasih gitu ya. Oke, jadi ketika saudara membaca itu, saudara langsung terkoneksi ya, terafiliasi ya, pemahamannya dengan memang akan ada hari murka itu. Nah, saudara, kita lihat satu-satu ya. Yohanes melihat hari Tuhan ini menimpa orang-orang yang tidak percaya. Nah, mereka itu siapa? Raja mewakili penguasa ya, tertinggi di bumi ya. Para pembesar ini klasifikasi ini. Ada perwira mewakili angkatan bersenjata ya, militer, orang-orang yang bersandar pada kekuatan-kekuatan karena alat-alat perang gitu kan, banyak gitu saudara ya. Kemudian ada orang-orang kaya yang secara ekonomi itulah andalan-andalan hidupnya, bukan Tuhan gitu kan. Terus ada orang yang berkuasa ya, memang tidak kaya ya, mungkin bukan perwira gitu ya, bukan raja, tapi dia punya apa? Jabatan, dia berkuasa. Ya, juga mungkin orang-orang yang secara fisik gitu ya besar sehingga dia mengandalkan fisiknya. Jadi saudara tidak mengandalkan Tuhan. Bukan hanya itu, bahkan di tingkat bawah sekumpulan besar budak dan mereka yang memperoleh kebebasan. Budak, mereka pikir ya mereka adalah orang-orang yang tidak perlu mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, semua tingkatan manusia mau bicara demikian ya. Dari yang teratas hingga terbawah akan berhadapan dengan penghakiman. Ya. Langit, bumi, nggak ada yang luput. Sekarang semua lapisan manusia nggak ada yang luput. Ya, karena menolak Yesus sebagai Tuhan. Ini kuncinya ada di sini. Mereka tidak dapat lari dari murka Allah dan murka anak domba. Nah, beberapa bencana alam yang tidak biasa ini terjadi saat waktu kosmis berhenti, waktu alam ini berhenti, waktu yang secara ya, kan waktu kita ini di apa saudara? Ditentukan oleh apa? Pergerakan bulan dan matahari kan, ya kan? Waktu kosmis ini berhenti dan kekekalan mengambil alih. Bencana alam yang tidak biasa ini itu terjadi kan, gempa bumi, gelapnya matahari, ya. Jadi saudara bisa bayangkan semua berhenti. Ini menarik, bukan terang, melainkan kegelapan yang berkuasa di awal penciptaan. Kejadian 1 ayat 2 bilang apa? Dan semuanya gelap. Gelap. Ya, itu terjadi balik, nggak ada lagi ya bekas penciptaan. Ya, pada hari penghakiman hal ini akan menimpa mereka yang tidak percaya. Gambarannya jatuhnya bintang dari langit diumpamakan seperti gugurnya buah pohon ara yang mentah saat digoncang angin kencang. Realitasnya adalah perubahan total dari lokasi bintang-bintang itu. Jadi menjadi kacau balau ya. Kontur bumi yang berupa gunung dan pulau sebelumnya akan berubah, bergeser, bahkan sampai laut tidak ada lagi ya. Segala usaha mereka ya, manusia, semua lapisan tadi yang kita sudah bahas,
melarikan diri dari penghakiman Allah, ingin melarikan, akan berakhir dengan kegagalan. Karena tidak bisa. Mereka semua berusaha untuk bersembunyi di gua-gua dan celah batu karang. Tetapi ketika bencana ketika bencana lama menyerang, maka tidak ada lagi tempat tersembunyi. Artinya terus-menerus, saudara, ya. Orang-orang yang tidak percaya ini akan melihat gunung bergoncang dan batu karang berjatuhan. Dan dalam keputusasaan mereka berusaha, ya, kepada benda-benda mati agar jatuh menimpa mereka, karena bagi mereka itu lebih baik daripada berhadapan dengan murka Allah, ya. Seluruh bencana di alam semesta ini menghantar pada hari besar murka. Jadi di sini disebut sebab sudah tiba hari besar murka. Murka untuk mereka, ya. Murka mereka, makanya dikatakan murka mereka, ya. Kenapa dikatakan murka mereka? Karena kamu tidak ditetapkan untuk ditimpa murka, kan? Kita lihat di sini tadi, ya. Kamu tidak ditetapkan, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Bahkan katanya apa? Kita pasti akan diselamatkan dari murka. Ya. Tetapi ini menghantar, ya, pada hari besar murka itu, ya. Nah, meterai ke-6 ini, ya, ditutup dengan pertanyaan yang retorik istilahnya, ya. Siapa yang dapat bertahan? Kalau gitu siapa yang dapat bertahan? Para pemazmur dan nabi perjanjian lama menyatakan pertanyaan yang serupa dalam konteks yang hampir relevan. Siapakah yang akan tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Mazmur 76 ayat 8b. Maleaki 3 ayat 2 berkata, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Jadi saudara kalau baca ayat ini, siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Karena saudara sekarang tahu di meterai ke-6 kejadian yang begitu. Saudara bisa punya fantasi, ya, bayangan mengenai itu. Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Pertanyaan retorik ini, saudara, memiliki jawaban yang implisit bahwa tidak seorang pun, nggak ada, ya, kecuali siapa, saudara? Nah, ya, kecuali siapa? Kita punya waktu 20 menit. Saya ingin mengeluarkan saudara, ya, sejenak keluar dari ya, kedahsyatan itu, ya. Karena sejak dari materai pertama sampai materai ke-6 kita digiring untuk sampai di permulaan hari penghakiman, ya. Tetapi diakhiri dengan siapakah yang dapat bertahan? Itu. Jadi pertanyaannya bagi saya dan saudara, siapa yang diselamatkan? Bukan. Siapa yang dapat bertahan nanti di situ? Di hari Tuhan itu. Itu yang bisa benar-benar memberi jawaban yang luar biasa, ya. Dibilang tidak seorang pun. Tidak seorang pun. Rancangan damai sejahtera Allah itu pasti untuk meluputkan saya dan saudara dari rancangan kecelakaan. Meluputkan saya dari pikiran-pikiran dari si jahat itu, yaitu apa? Dari murka Allah itu. Inilah rancangan damai sejahtera itu, yaitu supaya ada orang yang bertahan. Wah, ini Wahyu pasal 6, saudara. Dan segera kita akan masuk ke Wahyu pasal 7 di bagian awal saja, ya. Dan pasti tidak akan selesai. Tapi kalau saudara tidak dapat bayangan ini, nanti malam saudara mimpi buruk. Pasti, ya. Nah, ya, jadi di Wahyu pasal 7 ini mengantar kita masuk ke dalam agenda yang sesungguhnya sebenarnya. Siapa yang dapat bertahan? Tidak mudah untuk bertahan. Tidak seorang pun. Siapa? Seluruh lapisan. Jangankan langit. Lapisan langsung dibahas. Semua tidak ada yang terkecuali. Tetapi ada yang bertahan. Siapa yang dapat bertahan? Jawabannya ada di Wahyu 14 ayat 1. Yaitu mereka yang dimeteraikan. Nah, teman-teman ingat nggak? Dulu, ya. Dulu aku, ya, jauh-jauh dari jalan Tuhan. Saya ini sedikit, ya, relaksasi, ya, saudara, ya.
Katanya kalau mau relaksasi ngomong tuh nyanyi, ya. Mereka yang dimeteraikan. Nah, saudara ingat gambar ini? Siapa yang ingat? Sekarang ingatlah, lihat. Kalau udah lihat gini, nggak ingat, Pak. Aduh, tidur kok. Nah, ya, ini saudara ini. Ingat kata-kata ini, meterai Allah yang hidup. Ya, meterai Allah yang hidup. Jadi, dalam perjalanan kita, pasti kita akan ada di akhir ini. Ya. Nah, ya. Jadi siapa yang dapat bertahan? Ini ya. Siapakah yang dapat bertahan? Wahyu 6 ayat yang ke-17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Mereka yang dimenteraikan. Kenapa tiba-tiba jawabannya mereka yang dimenteraikan? Karena ketika segala sesuatu itu udah lenyap, tiba-tiba Yohanes melihat anak domba Allah itu di Bukit Sion bersama dengan orang-orang yang dimeteraikan. Nah, mari kita telusuri kapan mereka ini dimeterai. Kan tidak ada ceritanya. Oke, kita lanjutkan ya. 15 menit ke depan supaya kita dapat sepintas saja jawaban itu. Siapakah yang dapat bertahan? Pertanyaan yang tadi ya. Di Wahyu pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Boleh kalau ada yang mau bantu bacain. Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Menarik ya. Pengen tahu gitu seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman kelihatan di sini ya. Di sini tidak disebutkan nih, ya. Tidak disebutkan ini meterai keberapa, nggak disebutkan kan? Tapi Yohanes tiba-tiba berkata, kemudian daripada itu. Dia merujuk konteks sebelumnya, yaitu pembukaan meterai yang ke-6. Ya, yang berakhir dengan kata, siapakah yang dapat bertahan. Makanya saya masih kasih lambang meterai ke-6 nih, lambangnya ini nih. Ya, gempa bumi dahsyat, matahari jadi gelap, bulan jadi merah, seluruhnya seperti darah, dan bintang berjatuhan. Yohanes melihat 4 malaikat yang masing-masing menduduki keempat penjuru bumi. Ada malaikat yang menduduki keempat penjuru bumi. Ya. Keempat malaikat ini disebut juga dalam sangkakala ke-6. Jadi nanti kalau kita bahas mengenai sangkakala ke-6, sangkakala ke-6 itu ada di meterai yang ke-7. Nah, tapi saudara ingat saja ini, ya, ingat bahwa ada malaikat nih setelah meterai ke-6. Setelah meterai ke-6, pasti kita akan masuk meterai ke-7. Di dalam meterai ke-7 ada 7 sangkakala. Dan ini malaikat yang sama akan disebut di sangkakala ke-6. Oke? Waktunya begitu cepat, ya. Begitu cepat. Ini terjadi bahkan ada yang bersamaan. Hanya dilihat dari dimensi atau keadaan yang berbeda, ya. Di Wahyu 9 ayat 14 sampai 15 kita lihat, ya. Ini adalah sangkakala yang ke-6 dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu. Jadi sangkakala ke-6.
lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Jadi kita jadi tahu, malaikat itu rupanya di sungai Efrat terikat. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, hari Tuhan, kan? Untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Saudara bisa lihat ya. Di meterai keempat berapa yang dibunuh? Seperempat. Nah, seperempat kan? Sekarang di sangkakala keenam, sepertiga yang dibunuh. Nah, itu adalah intensitas sebenarnya peringatan kepada orang yang di bumi. Ya, supaya masih ada waktu. Ini kan kalau saudara perhatikan, ini orang belum rapture ini, belum diangkat ini. Kita juga ikut lihat ini. Ya. Makanya di sini dibilang, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul di tempat matahari terbit. Jadi dari timur, ya. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Jadi ini sedang bekerja nih, ya. Dan dibilang jangan merusakkan bumi dan laut. Nah, jangan dulu, jangan dilepaskan ini, ya. Tapi sebelum sangkakala keenam disuruh lepaskanlah keempat. Maka dilepaskanlah keempat malaikat. Ya. Jadi kalau saudara mau mulai nerka sekarang, ini pengangkatan tuh kapan ya? Udah pasti setelah ke-6. Tapi sebelum 7. Nah, kalau setelah 6 berarti 7. Nah, tetapi di dalam 7 kan ada 6 sangkakala. Nah, kalau kita lihat sangkakala ke-6 udah dilepaskan nih ya. Maka berarti terjadinya sebelum sangkakala ke-6, ya. Karena setelah ini dilepas, maka dia akan merusak bumi, laut, pohon-pohon, ya. Nah, makanya akan terjadi perusakan lagi. Bahkan kepada manusia dia akan bunuh sepertiga dari umat manusia. Tapi jangan terburu-buru, ya. Nanti kita akan sama-sama pelajari sampai di mana. Tapi kisarannya sudah kelihatan, ya. Malaikat ini berkuasa atas keempat angin yang bertiup, ya, ke bumi dan mampu menahan kekuatan yang menghancurkan dari angin keempat penjuru bumi, ya. Karena ada utara, selatan, timur, barat, kan, gitu ya. Mereka menahan kuasa keempat angin yang berpotensi menghancurkan bumi, laut, dan pohon. Nah, ada malaikat lain, artinya malaikat ini sejajar dengan keempat malaikat yang menahan angin. Malaikat ini membawa meterai Allah yang hidup. Meterai ini menyatakan perlindungan Allah. Jadi muncul nih ya. Pada saat hari penghakiman itu, pada saat gemuruh yang dahsyat itu, pada saat segala sesuatu akan hancur secara demikian itu, maka ada perlindungan, proteksi. Meterai itu bicara mengenai shield, ya, atau perlindungan, ya. Perlindungan Allah yang tidak bisa digagalkan, yaitu sebagai sumber hidup yang tinggal di dalam kekekalan. Allah mengutus malaikatnya untuk menahan kekuatan angin bumi yang berpotensi menghancurkan, ya. Para malaikat yang Allah utus tampak menyerukan dengan suara yang nyaring supaya jangkau ini ya, supaya menjangkau batas-batas bumi, ya, supaya jangan ada yang tersisa, ya, itu intinya, ya. Malaikat ini melarang keempat malaikat yang tinggal di keempat penjuru bumi ini untuk merusakkan bumi, laut. Jadi dilarang memulai penghancuran, itu intinya. Dilarang memulai penghancuran. Jadi kebayang ya, setelahnya siapakah yang dapat bertahan? Tiba-tiba Yohanes menuliskan di pasal 7, kemudian daripada itu. Jadi setelah pembukaan materi ke-6 itu ada peristiwa, yaitu ada malaikat yang membawa materi Allah yang hidup yang melarang melakukan penghancuran. Sebelum materi ini dipasang pada hamba-hamba Allah. Allah mengutus malaikat ini untuk memeteraikan umatnya karena miliknya. Saudara, karena miliknya. Dan yang dikenali melalui meterainya. Saudara ingat kata-kata itu? Ya, ada yang bisa baca Efesus 1 ayat 14? Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14, demikian firman Tuhan,
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, ya, saudara, kalau ingat kata-kata itu, jadi Roh Kudus ini menolong saya dan saudara supaya saudara dan saya itu benar-benar jadi milik. Nah, kita harus balik ke gambar itu ya. Ya, itu gambar di mana ya? Di belakang tadi, bentar ya. Itu penting tuh gambar itu. Nih ya. Jadi Efesus 1 ayat 13 bicara mengenai ini. Jadi proses di sini. Roh Kudus ini akan menuntun, menyertai dan menolong saya dan saudara untuk benar-benar, apa kata kuncinya tadi? Jadi milik. Jadi milik. Itu jadi penting karena itu menjadi persoalan kan? Ketika meterai ini dibuka, ketika meterai ke-6 dibuka, siapakah yang dapat bertahan? Yang dapat bertahan adalah yang dimeteraikan, ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi, apa sesungguhnya meterai itu? Apa sesungguhnya meterai itu? Kalau dikatakan di sini, janganlah merusakkan bumi dan laut, pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Kami pada dahi. Meterai ini adalah hal yang paling berharga di surga, yang berfungsi untuk mencegah dari penghancuran dan menjamin kepemilikan. Ya, jadi surga yang berteriak, ya, jangan, ya, tahan semua penghancuran sebelum, ya, dimeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi, ya, dan itu artinya kepemilikan. Bagaimana cara hamba Allah ini ditandai dengan meterai? Simbol umat Allah adalah tanda yang tidak kasat mata, tidak terlihat, ya. Tanda yang tidak kasat mata dari Allah Bapa dan Anak Domba, ya. Yang menandakan orang kudus yang telah dibeli oleh Anak dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Di Zoom kita ini, saya sudah pernah jelaskan. Ada yang nggak yang masih ingat? Kira-kira bagaimana cara hamba Allah ini ditandai dengan meterai? Atau tanda yang seperti apa yang tidak kasat mata, kan tidak kelihatan, gitu ya? Mengenai tanda Allah Bapa dan Anak Domba ini. Ada yang masih ingat? Di dahinya. Di dahi dan Di dahi. Ya, di dahi, ya, betul, tanda di dahi. Tapi apa itu tanda di dahi? Nama Allah yang hidup. Jadi nanti kita ada tulisan begitu? Serupa dengan Yesus. pikiran dan perasaan yang serupa dengan Kristus. Namanya tertulis di dahi mereka, ya kan? Namanya tertulis di dahi mereka. Oke, sebelum kita jawab, kita jangan terburu-buru. Masih kita lihat beberapa ayat ya. Persis yang ayat tadi, Wahyu 7 ayat 2, itu terjadi sebelum meterai ke-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi laut. Katanya, jangan merusakkan bumi dan laut dan pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, sebelum meterai ke-7, artinya setelah meterai ke-6. Nah, di dalam meterai ke-7, di sangkakala ke-5. Ya. Ini sebelum meterai ke-7. Tahan dulu. Mau ada pemeteraian. Sekarang di meterai ke-7, masuk meterai ke-7, sangkakala ke-5. Coba ikutin ya. Dan kepada mereka dipesankan, kepada malaikat, supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Nah, ya, ini nih.
Jadi saudara bisa bayangkan sekarang nih ya, di dalam materai ketujuh ini, yaitu di dalam sangkakala ini ada nih. Jadi sekarang setelah sangkakala kelima dibuka, ya, setelah sangkakala kelima kebuka, itu manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya itu dirusakkan. Artinya apa? Berarti materai sudah terpasang dong sebelum itu toh. Kalau tidak ikut rusak. Betul nggak? Oke. Jadi waktu kita tadi baca di Wahyu 7 ayat 23 itu kan Yohanes bilang kemudian daripada itu. Jadi setelah materai ke-6. Ya kan? Setelah materai ke-6. Ada kemungkinan kita masih lihat sangkakala pertama. Karena sangkakala pertama itu ngeri juga. Ya. Hujan darah, ya. Hujan es, ya. Jadi ya nanti kita masuk ke situ ya. Tapi pada saat sangkakala kelima dikatakan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah itu bisa dirusakkan. Jadi di antara ini nih, ya. Nah, jadi oke. Nah, kita lanjut. Jadi di dahinya materai Allah di dahinya. Jadi nanti kita luput tuh kayak apa ya gitu. Oke. Dan aku melihat sesungguhnya ya, di Wahyu 14 ayat 1 yang tadi saya bilang ini ya. Siapakah yang dapat bertahan? Jawabannya adalah mereka yang dimeterai. Kok bisa? Karena di dalam Wahyu 14 ayat 1 katakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Ya. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ya, jadi memeterai di dahi, dan di dahi itu namanya yaitu nama Bapanya dan nama anak domba itu tertulis di dahinya. Nah, ini kira-kira apa yang dimaksud? Saya kasih pengantar sedikit ya. Kita lengkapi dulu ayatnya ya, lengkapi ayatnya. Wahyu 22 ayat 4 ya. Jadi bukan hanya di situ, tapi berlanjut ke Wahyu 22 ayat 4. Ini sudah di dalam Yerusalem baru. Saudara bisa lihat. Dan mereka yang melihat wajahnya. Ya. Jadi saudara di sini ya, lihat ya. Di Wahyu 9 ayat 4. Bukan hanya luput dari pengerusakan. Kan di sini ya. Hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya itu boleh dirusak. Kan bilang jangan merusak ini kecuali manusia yang tidak pakai materai di dahi. Nah sekarang ya di Wahyu 14 ayat 1 di bukit Sion itu kelihatan ya bahwa di dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama Bapa. Kan? Dan orang inilah yang katanya apa? Mereka akan melihat wajahnya. Ya, itu yang Paulus bilang di 1 Korintus 13 ayat 12 kan? Sekarang memang kita melihat secara samar-samar seperti di dalam cermin. Tapi satu hari nanti kita akan lihat ya muka dengan muka. Ya. Nah, ada salah satu pengantar saudara di Ulangan 6 ayat 6 sampai 8 ya mengenai di dahi. Ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, saudara bisa cerna, kira-kira apa yang kuperintahkan kepadamu jadi lambang di dahimu. Nanti saya cerita mengenai tangan ya, itu juga ada artinya. Artinya apa? Nah, segala kebenaran, ya kan? Segala kebenaran itu benar-benar tinggal di dalam jiwa kita. Dan kebenaran itu adalah firman-Nya Kristus yang menguduskan, dan itulah yang membangkitkan iman. Dan iman ini harus selalu diuji ya sampai dia tahan uji, sampai dia
menghasilkan buah yang matang, yaitu sempurna. Sampai imannya itu sempurna. Dan itu artinya dia menjadi serupa dengan Kristus. Tanda di dahi, yaitu tanda nama anak domba di dahi. Serupa dengan Kristus. Bagaimana untuk jadi serupa dengan Kristus? Nah, saudara, cerita, bayangkan ya, cerita semua materi yang saudara baca, sudah terdengar itu, sampai berujung di sini untuk tidak dirusakkan kalau engkau serupa dengan Kristus. Dan itu bicara mengenai tanda nama anak domba di dahi. Bagaimana dengan tanda nama Bapa di dahi? Seperti jejak Kristus yang telah taat melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Dan bukan hanya taat pada apa yang dikehendaki Bapa, bahkan taat menderita. Ya, menderita. Dan bukan hanya menderita, sampai teraniaya. Ya, dan sampai dia mencapai kesempurnaan. Sampai dia mencapai kesempurnaan. Maka Yesus katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jadi memiliki tanda nama di dahi, tanda nama Bapa di dahi, itu bicara mengenai sempurna seperti Bapa. Tapi tidak mungkin orang menjadi sempurna seperti Bapa kalau tidak mengikuti jejaknya Kristus, yaitu yang serupa dengan Kristus. Oke? Nah, itulah materai itu, yaitu tanda nama anak domba dan nama Bapa di dahi. Ya. Nah, tadi teman-teman melihat ada tanda di tangan. Karena nanti kita juga bisa menghubungkan itu. Karena apa? Mereka yang dihapus namanya dari kitab kehidupan itu adalah orang-orang yang yang ada tanda di dahi juga, tapi tanda apa? Tanda dari binatang yang ada di dahi dan katanya ada di tangan. Nah, itu bicara mengenai bukan hanya di pikirannya, di jiwanya, bukan hanya di jiwanya, tetapi juga melalui perbuatan-perbuatannya. Itu bicara tanda di tangan, gitu. Nah, di dalam orang-orang yang memiliki tanda di dahi, yaitu tanda nama anak domba di dahi dan tanda nama Bapa di dahi, mereka bukan hanya di dalam jiwa atau pikirannya, tetapi juga melalui perbuatannya, sehingga mereka yang menerima tanda di dahi, yaitu nama anak domba dan nama Bapa ini, juga akan dikenakan jubah putih sebagai apa? Tanda di tangan. Mereka melakukan semua yang diperintahkan kepadanya itu di dalam perbuatan mereka. Mereka akan dikenakan jubah putih, yaitu lenan, yang merupakan lambang dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, malam hari ini paling tidak saudara mendapatkan bayangan bahwa saudara yang dimeterai itu diluputkan dari pengrusakan. Dan itu artinya mereka yang ada tanda di dahi, yaitu tanda nama anak domba dan tanda nama Bapa, yaitu orang yang hidup serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Betapa pentingnya pelajaran serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Itu teladanku, ya. Jadi itu begitu penting karena itu menjadi tanda di dahi. Ya. Oke. Cukup untuk malam hari ini, kita harus lanjut. Mungkin cukup dulu ya sampai situ. Kita lanjut hari Selasa ya. Kita lanjut hari Selasa karena hari Senin kita bisa kuis. Ya. Ya, kalau kebanyakan bahannya kan sulit juga untuk kuis kan. Mungkin begitu ya. Oke. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap pikiran, di dalam setiap jiwa anak-anak-Mu Tuhan.
supaya firman yang hidup ini bukan hanya perkataan, tetapi sungguh-sungguh adalah kuasa, dan itu menuntun kami semua untuk bebas dari setiap belenggu di dalam perjalanan iman kami, supaya kami merdeka sungguh-sungguh, dan di dalam pertandingan iman itu kami dapat meraih kemenangan-kemenangan Tuhan. Terima kasih, hamba berhenti bicara, tapi Allah Roh Kudus, hamba rindu supaya pengurapan-Mu bertambah-tambah melimpah atas kami semua, atas anak-anak-Mu yang hadir dalam fellowship Zoom malam hari ini, supaya mereka sungguh-sungguh dapat mengenal kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan hidup mereka. Mereka dapat menikmati, merasakan kehadiran kebenaran itu, yaitu kehadiran kerajaan Allah itu di tengah-tengah mereka, sehingga damai sejahtera dan sukacita itu melimpah dalam hidup mereka. Mereka bertemu Tuhan, mereka berjumpa Yesus, berjumpa Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk malam hari ini. Biarkanlah kami tenang di tempat-Mu yang kudus. Biarlah kami tenang di dalam hadirat-Mu. Terus berjalan untuk menikmati segala penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Biarlah berkat daripada Engkau sendiri mengalir atas kami, turun atas kami. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kami. Biarlah penyertaan dan pemeliharaan Allah Roh Kudus menolong kami, memimpin kami mulai malam hari ini sampai Maranatha. Kami berjumpa dengan Kristus Yesus, penebus, gembala kami, sahabat kami yang setia, satu hari nanti di dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Engkau yang diberkati yang percaya, bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih Pak Terima Ens. kasih teman-teman. Amin. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Semua.